cuman ada satu pelajaran yang gue dapetin adalah gue jadi kayak restart lagi values gue gitu loh. Setuju. Yang gue tuh dulu mungkin ngerasa harus banget jadi A, B, C, D, apapun itulah, you know, external validation, all of these things. Sekarang gue udah agak lebih kayak, kayaknya yang paling penting tuh kesehatan. Betul. Gak ada pressure yang obvious gitu. Oke. Tapi pressure yang subtle itu banyak banget. yang di alam bawah sadar gue juga. Bener banget, ya kan? iya. Bahwa hanya gara-gara gue seneng banget ngobrol sama banyak fellow founders. Karena gue mungkin one day pengen juga gitu. Dan gue ngerasa itu kesempatan gue untuk belajar dari mereka. And I just wanted to be around that energy of Setuju. of like I want to do this, like I think I can change this. Tadinya juga adalah banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia yang bahkan kayak nggak punya mimpi untuk bisa menjadi entrepreneur karena menurut mereka itu bukan pilihan. Bener. Ya kan? Iya. So what can we do, Mod? What can we do? Put, lo tuh umur 17 tahun, lo perempuan, lo anak dari seorang pengusaha. Lo kenapa susah-susah pitching-pitching ke kita, mendingan lo pulang karena lo belum mampu, lo minta uang ke bapak lo. Hari ini akhirnya gue kedatangan bintang tamu yang super spesial, sosok anak muda yang sangat inspiratif dan juga multi talenta. Langsung aja kita sambut Maudi Ayunda. Halo. Hai Mon. Hai, gue seneng banget loh. Gue seneng banget loh. Gue juga seneng banget akhirnya ketemu. Kita udah sebenarnya pingin ngundang tuh dari nggak tahu kapan. Bener, aku juga inget udah dari berbulan-bulan yang lalu. Cuman aku juga bilang ke tim aku bilang kayaknya harus face to face deh. Kita nunggu face to face karena kalau misalnya online kayaknya kurang nyambung dan aku juga pengen ketemu kamu gitu. So happy akhirnya kita bisa bertemu. Tadi sebelum kita kita udah ngobrol banyak hal ya kayak udah kenal 3 tahun. Mot, gak kerasa kita udah 2 bulan lagi tuh 2022 loh Mot. Gila ya, cepet banget ya. Gila sih 2020, 2021 tuh cepet banget. Cepet banget. Apa highlight lo di 2021? Highlight gue di 2021, strangely enough 2021 itu highlightnya 2 bulan sebelum gue lulus. Oke. Gitu, karena di sana itu, di US waktu itu udah sangat mulai membaik. Jadi pelan-pelan kita udah di sana kumpul-kumpul lagi sama teman-teman dan kelas udah mulai offline. Jadi gue sempet dapet sedikit lagi gitu ya normalcy. Iya. Terus gue juga jadi lebih berani traveling within the US dan pokoknya gue sangat mendekatkan diri dengan nature gitu. Gue kalau di sana tuh deket banget sama alam, hiking dan lain-lain. Dan I would say that masa-masa itu dimana gue deket sama alam dan gue benar-benar merasa tenang gitu sebelum gue pulang. So I would say that that's the highlight. Oke, 2 bulan sebelum ya. 2 bulan kira-kira 2 bulan around sebelum graduation itu gitu. Nah, berarti kan sama di US itu kan itu lagi pandemi kan sebenarnya Mot. Berarti lo berarti semua kuliahnya dari rumah, online, jauh dari keluarga. Waktu itu gimana Mot perasaannya? Ada kayak sempet mental breakdown gitu-gitu gak sih Mot? Pastilah, pasti. Apalagi ini sangat di luar ekspektasi gue. Itu benar-benar di quarter ketiga tiba-tiba bam ada pandemi. Dan ya gue sampai sekarang masih suka ngebayang-bayangin gila ya kalau gue sekolah tanpa pandemi itu bakalan 2 tahun yang kayak gimana ya. Maksudnya it's gonna be so different. Jadi gue ada kayak ya gitulah kadang-kadang ngebayangin what if. Tapi ya mau gimana lagi, at the same time even dengan pandemi pun itu 2 tahun terbaik dalam hidup gue mungkin ya so far. Jadi ya I just wanna be grateful bahwa at least you know I got to experience that. Ya, tapi pasti banyak karena gini, gue tuh waktu pandemi gue tuh bener-bener gak tenang Mot by the way. Aduh, lo tau gak sih? Aduh, gue relate banget. Karena kayak gue kan biasanya orang yang punya rencana ya. Oh ya, gue besok mau ini, minggu depan gue mau ini, tahun depan gue mau gini. Tiba-tiba semuanya nggak bisa gitu kan. Jadi nggak sesuai sama rencana kita. Jadi kayak super nggak tenang. Nah di situ gue baru menyadari bahwa sepenting itu punya ketenangan nggak sih Mot? Sepenting itu. Gue di situ bener-bener kalang kabut lah gitu. Karena gue kayak bingung
pada saat itu ya salah satu konflik terbesar adalah gue pulang apa enggak ya. Oh iya betul. Dan pada saat itu kan travel nggak jelas. Betul. Travel bans can happen at any time. Jadi gue kayak oh my god kalau gue pulang gue nggak bisa balik ke sini. Jadi kayaknya tuh semuanya nggak enak gitu pathnya gitu, lose gitu. Dan ya udah, tapi akhirnya gue decide ke stay di sana. Dan yang ngebantu banget yang tadi gue bilang itu, kayak gue tuh jadi sering banget jalan-jalan sendiri, kayak hiking atau di kampus gue, even sampai kadang-kadang malam-malam just wanted a little bit of fresh air. Dan itu ngebantu banget gitu bahwa momen-momen dimana lo tuh present. Aduh itu bener banget. Dan lo nggak mikirin kedepannya gimana, dulu kayak gimana. Bener. Ya, serius deh. Itu yang gue rasain juga sih pas masa pandemi. Jadi kayak definisi kayak sukses apa segala macam itu akhirnya udah paling penting tuh emang inner peace. Benar. Dan pandemi it's a horrible thing, cuman ada satu pelajaran yang gue dapetin adalah gue jadi kayak restart lagi values gue gitu loh. Setuju. Yang gue tuh dulu mungkin ngerasa harus banget jadi A, B, C, D, apapun itulah, you know, external validation, all of these things. Sekarang gue udah agak lebih kayak, kayaknya yang paling penting tuh kesehatan. Betul. Kita bisa deket sama keluarga, our relationships. Gue happy dengan apa yang gue kerjain gitu. Gitu sih, lo ngerasa gitu gak sih? Sama, persis. Makanya kayak little things gak sih Mot, yang artinya kayak oh ya very grateful nih sama semua yang bisa kita jalani sekarang gitu. Bener. Nah, talking about family Mot, tadi kan lu ngomong keluarga gitu ya. Kita tuh punya something in common. Kita adalah sama-sama 2 bersaudara. Iya, kamu 2 bersaudara juga ya? Tapi adekku laki-laki. Oke. Kamu beda berapa tahun nih sama adik kamu? 2. Kamu? Aku beda 7 tahun. Oh itu agak jauh ya? Jauh. Okay. Dan kamu kan anak pertama perempuan juga sama nih. Aku selalu penasaran, ada gak sih Mot kayak pressure jadi anak pertama di keluarga? Kalau ditanya kayak gitu, gue tuh instingnya mau menjawab nggak ada pressure yang obvious gitu. Oke. Tapi pressure yang subtle itu banyak banget. yang di alam bawah sadar gue juga, bener banget, ya kan? Bahwa ya gue harus perform, gue harus menjadi contoh buat adik gue. In some ways pada saat nyokap bokap lagi sibuk, gue juga ngerasa ya gue harus bisa pick up their slack gitu, dan itu bukan role adik gue gitu. Jadi kayak gue the next person in line to take care of things gitu. Jadi gue nggak boleh lemah atau nggak boleh apa, itu di alam bawah sadar ya. Tapi kadang-kadang pressure itu yang ngasih kan diri lo sendiri kan? Benar. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa nyokap gue pernah ngomong kayak memang orang tua kalau baru punya anak pertama itu tuh kayak apa ya, micromanagement-nya tuh memang biasanya lebih tinggi. It's not about love, it's about apa ya, first time parent anxiety gitu loh. Jadi nyokap gue juga pernah bilang kayak ya mungkin itu contribute juga ke kamu gitu, karena kamu jadi ngerasa juga harus meet that expectation gitu. Itu ya, kadang-kadang suka ya gue mah ngerasa setiap hari. Kadang-kadang aduh nih adik gue kapan besarnya ya bisa bantuin. Umur berapa sih berarti sekarang? 18. Oke, berarti udah mau masuk kuliah ya? Baru masuk kuliah. Sebentar lagi. Nah Mot, kan talking about tadi ya, kayak aku kan sekarang lagi berkecimpung di dunia entrepreneurship nih. Kamu kan juga gitu. Dan aku lihat kamu kemarin pernah kerja sama beberapa brand, habis itu kamu juga invest di beberapa perusahaan. Seberapa penting sih Mot menurut kamu entrepreneurs di Indonesia? Kita tuh butuh banyak entrepreneurs gak sih Mot? Penting banget. Karena entrepreneurs itu memiliki potensi untuk pertama disrupt and improve and solve big problems in a more like sustainable and tapi juga shocking the system gitu. Dan kita Indonesia kan seperti halnya banyak negara lain juga pasti punya banyak masalah-masalah yang deep and entrenched dan udah long term, dan kita perlu gitu loh kayak people yang pave the way dan berani gitu. Dan entrepreneurs itu menurut gue sih salah satu path untuk melakukan itu ya, untuk solve these big problems gitu. Dan karena lo sering banget ketemu juga kan sama beberapa entrepreneurs di Indonesia dan segala macam, pas lo kayak ngobrol sama anak-anak muda yang menjadi entrepreneur, lo kayak
seneng gak sih Mot? Gue seneng banget sih. Yeah. Gue gue setelah lulus memang mulai slowly kayak angel investing gitu. Awalnya nggak bermaksud jadi investor or whatever, cuman hanya gara-gara gue seneng banget ngobrol sama banyak fellow founders karena gue mungkin one day pengen juga gitu, dan gue ngerasa itu kesempatan gue untuk belajar dari mereka. And I just wanted to be around that energy of Setuju. of like I wanna do this, like I think I can change this, walaupun kayaknya nggak mungkin tapi kayak gue bisa, dan itu energi kayak gitu kan penting banget ya. Betul. Dan gue tuh pengen ditularkan gitu. Gue pengen selalu dan menjaga energi itu menular. Benar. It's like you know ada quote yang you are the 5 people you surround yourself with. It's because energi itu sangat-sangat mempengaruhi kayak energi lo juga. Tapi saat kalau misalkan lo lagi ngobrol gitu ya sama founders gitu, kalau misalkan apa sih yang membuat lo pingin bekerja sama perusahaan ini atau sama founder ini, sama apa hal-hal yang membuat lo kayak oke, gue pingin deh invest ke orang ini, apa yang lo lihat Mot biasanya? So gue pasti peduli sih, pertama business opportunity-nya, kayak marketnya, gue ngerasa beneran gak ada trends atau tailwinds yang supporting business model itu dan lain-lain. Tapi itu mungkin lebih kayak ke basicnya ya. Gue melihat ada potensi dan opportunity. Yang gue lebih pentingin lagi ada foundersnya siapa. Setuju. Karena kalau lo invest kayak di early stage ventures gitu, sebenarnya kan lo investing di people-nya, karena bisnisnya sebenarnya belum proven out dan pasti nanti akan berubah-berubah juga. Betul. Jadi gue pasti ngobrol sama setiap founder, gue ngobrol sama mereka rame-rame dan juga sendiri-sendiri kadang-kadang, untuk just to get a sense of where they're coming from, drive-nya dari mana. Dan dari situ gue mulai ngejudge kayak founder market fit gitu. Founder ini tuh ada story atau drive atau apa enggak yang membuat mereka orang-orang yang tepat untuk men-tackle masalah ini. Karena biasanya selalu udah ada banyak parties nih, ada banyak kompetitor yang udah mau masuk. Betul. Kenapa mereka gitu? Jadi itu pertanyaan kedua yang gue pengen jawab gitu. So, dan yang terakhir, kalau ini menurut gue lebih personal ke gue, kayak is this company bringing an impact yang gue pengen lihat? Dan ini subjektif ya, karena ya impact itu ya very dependent upon the person. Betul. Cuman do I want to see this problem solved? Do I want to see it in the world? Itu menjadi filter yang penting juga buat gue gitu. Berarti kayak what is your definition of a successful entrepreneur, Mot? Wah, itu I wish I knew the answer to that. Dan gue tahu banget, gue banyak teman-teman juga yang mungkin kerja di VC atau apa yang bener-bener bikin metrik put. Kayak tapi menurut gue tuh sebenarnya susah. Intangible. Supaya itu gue juga sering banget berdebat sama calon suami gue, karena kan calon suami gue tuh metrik semua ya Mot. Aduh. Inilah apanya gitu. Terus di rate dari 1 sampai 5. Yang menurut gue look itu mungkin helpful, cuman gak cover everything gitu banget. Loh. Intangible banget. Ada yang gak bisa kita pegang. Oh my god. Akhirnya aku menemukan orang. Oh my god. Oh gitu. Iya. Karena sebenarnya kayak nggak bisa lo kotak-kotakin juga kan. Benar. Dan kayak tadi again pas lo ngomong soal impact itu kan measurementnya beda-beda. Semua orang punya definisinya masing-masing juga. Dan gini buat gue, nyokap bokap gue tuh entrepreneur juga, real estate gitu. Dan sebenarnya mau dibilang ada founder market fit juga nggak amat gitu. They're just, my mom was just such a hustler. Mungkin kalau kita pakein metrik-metrik yang kayak gitu, ya people will say dia bukan entrepreneur yang pas gitu ya. Tapi she did it and she hustled, dan drive-nya itu juga penting banget ya. Oh, itu menurut gue paling penting sih. Itu nomor satu. Iya, drive itu nomor satu sih. Iya. Dan kadang-kadang ya Mot, orang-orang tuh selalu bilang, aduh enak ya jadi entrepreneur gitu ya. Yang padahal, hey, hello. Kayak, dan biasanya orang tuh selalu merasa bahwa, karena kan kita jarang banget melihat prosesnya kan Mot. Which menurut gue tuh harus lebih sering sih dikasih lihat bahwa, prosesnya, journey-nya, it's not about semuanya up semua kan gitu. Dan prosesnya itu adalah bagian dari kita belajar, ruginya lah, gagalnya lah, dan segala macamnya kan. Iya. Ada survival bias sih, maksudnya yang
yang terangkat, yang diangkat di media dan lain-lain itu kan unfortunately pasti yang survive dan yang successful. Tapi ya itu jeleknya yang kayak kamu bilang kan, jadi mungkin entrepreneurship tuh jadi overly glorified. Betul. Itu benar. Iya kan? Benar. Iya. Dan by the way kan I started my own business when I was 15 Mot. Iya itu gila sih. Karena waktu itu gue nggak percaya diri kan, karena kayak selalu kayaknya gue tuh nggak punya identitas gitu kan, dari kecil udah anaknya seorang pengusaha gitu. Jadi I don't know gue tuh bisanya apa dan segala macam. Dan I started my business when I was 15. Abis itu gue tuh ada trauma Mot waktu itu. Waktu gue umur 17 tahun, gue mulai bikin event creator, bikin bisnis event sendiri. Waktu itu ngomongin soal entrepreneurship juga, bikin kayak kelas-kelas gitu. Karena gue tuh merasa, gue tuh pengen belajar jadi seorang entrepreneur, tapi kok gue selalu dikasih bagus-bagusnya doang, ya kan? Akhirnya gue mau bikin nih acara yang ngasih tau lah prosesnya gitu. Habis itu gue pitching Mot ke satu perusahaan besar. Habis itu tiba-tiba di tengah-tengah gue di-cut, terus dia bilang gini ke gue, nih bapak-bapak nih Mot, dia bilang gini, Put, lo tuh umur 17 tahun, lo perempuan, lo anak dari seorang pengusaha. Lo kenapa susah-susah pitching-pitching ke kita, mendingan lo pulang, karena lo belum mampu, lo minta uang ke bapak lo. Are you serious? Mot, gila. Nangis tau gak gue? Gila. Nah maksud gue pasti kan banyak orang yang merasakan proses itu juga kan Mot di luar sana. Dan by the way, I think we have a big problem di mana kita tahu bahwa Mot, lo tahu nggak Mot? Cuma 2,5% Mot startups yang dipunyai sama perempuan gitu, yang di lead sama perempuan, yang diinvest sama venture capital. Cuma 2,5% loh Mot. I know. Sementara kan sekarang banyak banget women entrepreneurs kan gitu. Right. Nah, menurut lo apa sih sebenarnya permasalahan terbesar women entrepreneurs? Kalau gini, gue sebagai aspiring entrepreneur juga ya, mungkin gue merasa bahwa entrepreneurship itu sesuatu yang membutuhkan fokus yang gila-gilaan. Setuju. Dan you know, it's 5 to 7, I don't know what the typical ini ya, mungkin even lebih panjang tergantung bisnisnya apa, tapi komitmen yang sangat-sangat besar gitu. Dan pada saat, nah ini mungkin lebih personal ya, tapi gue ngerasa bahwa ada kecenderungan orang-orang di sekitar gitu ya, untuk instead of motivating tuh lebih kayak justru menanamkan ragu aja gitu. Jadi lebih banyak barriers aja, social barriers ya menurut gue. Entah itu dari pasangan, entah itu dari keluarga, entah itu dari mertua and all of these things yang yakin kayaknya nggak ini deh, kayaknya nggak ini gitu. Dan akhirnya jadi banyak barriers itu jadi membuat risk profile lo jadi lebih risk averse gitu. Sementara unfortunately entrepreneurship di beberapa industri, di beberapa bidang tuh membutuhkan apa ya, certain amount of risk tolerance aja sih menurut gue. Jadi seperti itu gitu, support sistemnya juga di sekitar-sekitarnya gak terlalu kondusif gitu. Sementara mungkin kalau untuk kasusnya laki-laki, it's very clear for them gitu. Mereka ngejar karir selama 10 tahun ke depan tuh juga reasonable gitu kesannya. Memang seperti itu gitu, dan gak ada ekspektasi mungkin ya, gak untuk ngurus anak segitunya, untuk to be super present gitu. Dan itu satu aja sih, itu satu elemen yang menurut gue kayak aduh, the social barriers itu. True. Dan gitu. Sedihnya juga adalah banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia yang bahkan kayak gak punya mimpi untuk bisa menjadi entrepreneur karena menurut mereka itu bukan pilihan. Benar. Ya kan? Iya. So what can we do, Mot? What can we do? You're already doing it menurut gue, maksudnya. No, you're already doing it dengan lo punya platform and you talk about it. Thank you. Tapi I really think, maksudnya dengan lo ya Put ngejalanin ini dan lo sebagai female entrepreneur, menurut gue penting gitu untuk banyak perempuan-perempuan muda di luar sana untuk ngelihat bahwa ada contoh-contoh yang melakukan itu dan even seeing it as a possibility dulu, as an option gitu. Yang abis itu mereka ya bisa fight for. Selain dari itu, gue juga ngerasa penting untuk membuat platform-platform atau forum-forum yang memang misalnya khusus untuk female entrepreneurs, entah itu competition, entah itu you know, some type of incubator, anything yang memang directed to women ya. Setuju, itu penting banget sih. Iya. Dan again, edukasi juga play a huge part juga kan. Iya.
there just needs to be more women doing like badass things. True. Yang juga itu karena itu akhirnya membuat loop gitu loh. Betul. Jadi waktu itu kita pernah bikin satu acara Mot, namanya Elevate Women. Gue pingin banget lo ikut yang tahun depan ya Mot. Jadi Elevate Women tuh basically a platform untuk women entrepreneurs tapi di industri kreatif, pitching ide mereka ke venture-venture besar. Ya Mot itu lo pasti kalau ngelihat ya Mot, mereka tuh spiritnya sangat luar biasa. Mereka percaya sama apa yang mereka lakukan, terus mereka sacrifice semua loh Mot. Karena mereka bener-bener mereka bener-bener percaya sama apa yang mereka mau buat gitu. Right. Dan mereka selalu bilang bahwa kayak ya gue tahu sih banyak kayak suami gue atau apa selalu bilang lo tuh harus memilih. Karena kan perempuan tuh suka dibilang kita suruh memilih kan Mot. Selalu. Ya kan kayak memilih peran. Nah gimana sih pandangan lo tentang kayak stigma yang masih sering banget kita dengar gitu Mot, bahwa perempuan itu harus memilih, sementara kayak lo Mot gitu kan, lo kan melakukan semuanya Mot. Ngerti gak sih Mot, lo tuh melakukan semuanya loh Mot. Lo tuh contoh yang menurut gue sangat luar biasa, karena lo punya edukasi yang sangat luar biasa gitu ya. Abis itu lo juga berkarya, lo juga sekarang you wanna be an entrepreneur, lo invest in companies. Thank you. Gimana ya? Gini, mungkin gue mulai dengan poin dulu di mana gue tuh sering banget loh dapet kayak komen-komen nyinyir juga, even dari orang-orang sekitar gue. Masa yang tipe sih? yang gini loh, maksudnya yang kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti cowok pada takut. Iya kan? Atau ngapain jangan pinter-pinter. Ih bingung gak sih? Bingung banget sih gue. Kayak gue juga bingung. Emang kenapa ya? Maksudnya gue juga nggak pengen kali cowok yang terlalu kayak, aduh gue bingung lah. Anyway, jadi gue karena kayak laki-laki juga gak akan digituin juga. Lo ngapain sekolah tinggi-tinggi ke laki-laki? Nah, atau kayak itu double standard kan. Exactly. Benar. Atau nanti ujung-ujungnya di dapur doang. Atau nanti all of these things yang aduh ya bikin gue ya sempat demotivated, sempat apa, tapi ya gue tetap jalan terus aja sih.